Hai cuy, selamat datang di channel gua. Kali ini kita bakal ngebahas anime yang menurut gua bagus, alur ceritanya menarik, dan bikin Sebelum itu bantu gua subscribe dulu cuy, biar gua bisa jadi anak muridnya Tsunade. Let's go. Di awal kita diperlihatkan seorang pemuda yang lagi main kejar-kejaran sama seekor sapi. Tapi sapinya gede becir. Si pemuda yang terlihat cupu ini hanya bisa teriak-teriak nggak jelas. Karena ini masih episode awal, si cupu ini diselamatkan sama seorang gadis yang langsung menghabisi si kambing. Gini amat jadi opening anjing. Setelahnya si cupu ini pergi ke guild petualang. BTW nama si cupu ini Bell. Si Bell ini salah satu petualang pemula. Dia juga menjual hasil lootingannya di dungeon tempat ia diserang monster tadi. Setelahnya Bell kembali ke rumah dan disambut sama Dewi bernama Hestia. Si Bell ini salah satu pengikut si Dewi Hestia ini. Sebagai seorang dewi, Hestia bisa memberi berkah ke para pengikutnya. Tetapi para pengikutnya harus berjuang sendiri untuk menaikkan level mereka. Dia juga bisa melihat status yang tertulis di punggung mereka seperti si Bell ini. Di situ juga tertulis kekuatan fisik, kekuatan sihir, dan level mereka berapa. Keesokan harinya, Bell melooting beberapa monster di dalam dungeon sambil membayangkan orang yang ia kagumi. Gambate, halu becir. Di malam harinya, Bell kaget dengan statusnya yang meningkat secara pesat. Hestia juga tidak memberitahu Bell jika si Bell ini memiliki kekuatan istimewa. Kekuatan apa tuh? Berapa saat setelahnya, Bell pergi ke kedai makan. Awalnya pengen mesen porsi normal, malah dibagi porsinya Tanbui Kun. Di saat yang sama juga, kedai itu kedatangan tamu istimewa. Mereka ini petualang terkuat di kota ini. Dan salah satu krunya ternyata si gadis yang menyelamatkan Bell beberapa waktu lalu. Dia diberi gelar Putri Pedang dan berlevel 5. BTW naik satu level aja butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun juga. Lanjut, si Fury ini mengejek dan mengetawakan seorang bocah yang berlari ketakutan saat berhadapan dengan seekor kambing di dalam dungeon. Bejir bukan gua sumpah. Setelah diselamatkan, bocah itu bukannya berterima kasih, malah kabur bejir. Si Fury juga mengatakan sampah seperti itu tidak layak berada di mana-mana, apalagi berada di samping Ais. BTW namanya Ais ya. Bell yang mendengar ini kabur lagi cok. Berbeda dengan kalian yang kaburnya ke HP, si Bell ini kaburnya ke dungeon buat ngelooting selama 1 malam. Keesokan paginya, Bell yang babak belur kembali ke rumah dan disambut sama Hestia. Di sini Bell mengatakan dia harus menjadi lebih kuat. Berapa waktu setelahnya, Hestia melihat status Bell yang meningkat dengan sangat cepat dalam waktu singkat ini. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Setelahnya, Hestia menemui sahabatnya. Ia meminta ke sahabatnya ini untuk dibuatkan senjata untuk Bell. Setelah cukup lama jadi sepuh, si rambut merah ini menerima permintaannya. Tapi harus bayar ya, utang aja mbak. Anjing lah. Berapa hari setelahnya, senjata yang dipesan udah selesai dibuat dan Bell yang lagi ke pasar buat nyari bakso dan martabak ketemu sama Hestia yang berniat pulang ke rumah. Mereka akhirnya menikmati makanan yang ada di sana dan bikin saya iri. Anjing lah. Di saat yang sama terjadi kekacauan di mana ada monster yang lepas dari kurungannya dan yang anehnya monster itu mengincar Bell dan Hestia. Akhirnya mereka dikejar. Di sini Bell berusaha melindungi Hestia, tetapi karena lemah dia hanya bisa bertahan selama 5 detik. Karena udah lemes, Bell meminta Hestia untuk menjauh dari tempat ini. Dia berniat mengulur waktu. Dia juga mengatakan dia tidak ingin kehilangan keluarga lagi. Kita flashback dulu cuy. Berapa abad yang lalu, si Bell ini tinggal bersama kakeknya. Tetapi si kakeknya ini pergi ke isekai setelah diserang sama monster di gunung. Karena inilah Bell berniat menjadi petualang. Tetapi dia selalu ditolak untuk bergabung di party manapun. Hanya karena dia terlihat lemah. Tapi emang lemah sih. Disinilah pertama kalinya Bell dan Hestia ketemu. Hestia bersedia menjadikan Bell sebagai pengikutnya. Kembali di waktu sekarang, Bell masih bergelut sama gorila burik ini. Di saat Bell udah kehabisan tenaga, ia merasa Hestia udah jauh dari sana dan ia merasa lega. Ternyata masih ada sini cok. Lu ngapain blok?
Bel yang awalnya udah pasrah harus bangkit lagi untuk melindungi Histia. Si Dewi Sablang ini malah senang bejir. Di sini Histia memberi belati yang dibuat sama sahabatnya. Setelah diberikan mantra yang gua nggak tahu ini apa, dikatakan belati ini harus menyatu sama si pengguna. Di saat si pengguna semakin kuat, belatinya juga akan ikut menjadi kuat. Setelah diberikan dorongan, Bel langsung mengajak Baiwan. Secara mengejutkan, Bel berhasil mengalahkan monster itu berkat kekuatan buff, dan para penduduk di sana memberi sorakan. Berapa hari setelahnya, Bel mencari peralatan yang bisa digunakan di dalam dungeon seperti armor, sepatu, pakaian, obeng, jus madu, tahu bulat, dan lain-lain. Keesokan paginya, Bel yang berniat ke dungeon dihampiri sama seorang gadis yang terlihat kecil tapi besar. Barangnya, gadis ini bernama Lily dari ras manusia setengah hewan. Dia juga seorang support. Support di sini kayak ngebantu para petualang, contohnya membawa barang, membawa minuman, dan memungut hasil lootingan para petualang. Bel yang semakin kuat dengan gampangnya menghabisi para monster. Setelah mendapatkan hasil lootingan yang cukup banyak, Bel membagi rata hasil buruannya. Lily kaget, ini kali pertamanya ada petualang yang membagi rata hasil lootingannya. Berapa hari setelahnya, Bel mendapatkan buku sihir dari temannya. Setelah membaca buku itu, Bel seperti bermimpi. Ia diberi pertanyaan, apa artinya sihir? Bel menjawab, sebuah kekuatan. Sihir apa yang kamu inginkan? Bel menjawab, sihir api. Setelah menjadi kuat, apa yang kamu inginkan? Bel menjawab, jika memungkinkan, dia ingin menjadi pahlawan. Anjay. Setelah sadar, Histia melihat status Bel. Lagi-lagi, ia kaget. Tiba-tiba si Bel ini memiliki kekuatan sihir. Nani? Tanpa pikir panjang, Bel langsung mencoba sihir itu. Awalnya coba-coba, malah keterusan, sampai akhirnya Bel tidak sadarkan diri. Beruntung ada petualang yang lewat di sana. Setelah Bel membuka matanya, sumpah deh ini orang bikin gua iri, cok.